Bismillahirrahmanirrahim. بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan badan kita dengan bentuk yang sempurna, sebaik-baiknya penciptaan. Nah, pada pelajaran hari ini kita akan kembali mentadabburi ayat-ayat Allah yang membicarakan tentang apa ini? Telinga. Karena di materi suara, kalau kemarin kita sudah belajar tentang sumber suara yang melalui video kentongan, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana suara itu bisa diterima oleh tubuh kita sehingga kita bisa mendengar banyak sekali suara-suara yang ada di dunia ini. Nanti juga kita akan pelajari salah satu jenis suara yang konon dapat menghancurkan seluruh alam semesta ini. Apa sajakah itu? Yuk kita mulai pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Santri-santri Ustadz yang dirahmati Allah, di materi sebelumnya kita telah memahami apa itu suara. Suara adalah sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar atau getaran dan dapat dirasakan oleh indera pendengaran, yaitu telinga. Jadi, syaratnya sesuatu dikatakan sebagai suara apabila adanya sumber suara dan adanya penerima suara, yaitu telinga. Nah, coba dengarkan beberapa suara berikut. Nah, dapatkah kita mendengar suara tersebut meskipun tidak melihat wujud dari benda tadi? Ya, suara yang tadi, yang pertama ada suara gemericik air. Kemudian yang kedua, suara kucing mengeong. Yang ketiga adalah suara keramaian pasar. Dan yang paling berisik, yang terakhir, yang mengagetkan yaitu suara ledakan bom. Bagaimana cara suara-suara tadi bisa sampai ke telinga kita dan bisa terdengar? Sebelum kita membahas tentang telinga, yang mau Ustadz ingatkan adalah ketika kita membahas tentang bagian tubuh kita, itu harus menambah rasa syukur kita, wajib. Karena Allah telah menciptakan tubuh kita dengan penciptaan yang sangat sempurna. Salah satunya apa? Ya ini, kita diberikan indera pendengaran. Dengan indera pendengaran ini kita dapat mendengar berbagai macam suara. Baik, kita masuk ke pembahasan telinga. Telinga terbagi menjadi 3 bagian. Telinga manusia ya, terdiri menjadi 3 bagian. Telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Nah, telinga bagian luar ini terdiri dari daun telinga yang berfungsi menangkap suara dari luar. Jadi tempat pertama untuk masuknya suara yaitu daun telinga. Kemudian dari dalam daun telinga disalurkan ke saluran liang dengar.
yang berfungsi meneruskan getaran yang ditangkap oleh daun telinga ke bagian gendang telinga. Nah, penting ini gendang telinga. Kemudian masuk ke dalam bagian tengah yang terdiri dari gendang telinga yang fungsinya menerima getaran dan meneruskannya ke tulang pendengaran. Nah, kemudian dari bagian dalam ini, dari bagian dalam telinga akan disalurkan ke syaraf otak. Nanti di dalam syaraf otak itulah suara atau bunyi yang kita dengar akan dapat berubah menjadi kalimat, suara yang biasa kita dengar itu. Panjang ya perjalanannya ya. Coba, kalau kita punya telinga, tapi syaraf otak kita tidak berfungsi dengan baik, tetap saja kita tidak bisa mendengarkan suara itu dengan baik. Ya. Inilah bukti kesempurnaannya Allah, penciptaan Allah. Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah berfirman bahwa Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nah, tadi di awal kita sudah mendengar suara bom. Coba sekarang perhatikan video ledakan bom berikut. Ternyata dari ledakan bom ini, ternyata suara memiliki tenaga. Bukan hanya bisa menghasilkan suara yang keras yang bisa didengarkan oleh telinga kita, tetapi ternyata juga sampai bisa menghancurkan kaca bangunan. Maka semakin besar tenaganya, semakin besar suaranya, maka semakin besar pula tenaga yang dihasilkan. Coba, tahu nggak? Sebuah suara yang bisa menghancurkan alam semesta, yaitu suara tiupan sangkakala yang nanti akan ditiup oleh malaikat Israfil. Allah berfirman di surat An-Nazi'at ayat 6 sampai dengan ayat 7. Yauma tarjufur rajifah. Sungguh engkau akan dibangkitkan pada hari ketika ditiupkannya sangkakala. Tatba'uhar radifah. Dan tiupan yang pertama akan diiringi dengan tiupan yang kedua. Tiupan yang pertama akan menghancurkan bumi, menghancurkan seluruh alam ini. Dan nanti tiupan yang berikutnya, dia akan membangkitkan lagi seluruh makhluk, dan akhirnya tanpa sadar kita sudah ada di hari kiamat, di padang mahsyar. Masya Allah, hari kiamat. Dan itu mungkin hari ini kita belum merasakan, tapi nanti suatu saat akan terjadi ketika Allah bangkitkan kembali kita dengan tiupan sangkakala. Allahu Akbar, Masya Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Yuk, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak beramal solih, supaya ketika Allah bangkitkan kita dengan tiupan sangkakala yang berikutnya, kita dalam keadaan sebagai hamba-hamba Allah yang beriman. Amin. Masya Allah. Allah berfirman di surat At-Takatsur ayat ke-8. Dengarkan nak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Sesungguhnya
Kemudian pada hari itu, yakni pada hari kiamat, Allah akan tanya kenikmatan apa saja yang sudah kita pergunakan untuk beribadah kepadanya. Hari ini kita belajar tentang nikmat berupa bisa mendengar. Sekarang kita tanya dalam diri kita, sudah berapa banyak telinga kita gunakan untuk mendengarkan ilmu, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran? Sudah berapa sering telinga kita ini kita pergunakan untuk mendengarkan hal-hal yang dapat mengantarkan kita ke surganya? Akan ditanya nih nanti nih, kanan dan kiri. Dari kita lahir sampai kita meninggal, Allah akan tanya pendengaran kita. Begitu juga dengan seluruh anggota badan kita yang lain. Nah, dari video ini tentu akan ada amalan-amalan khusus yang dapat kita kerjakan dengan telinga kita. Baik, untuk kita bisa memulai amalan itu, pasti Ustadz harus menutup dulu video ini. Kita tutup pelajarannya dengan hamdalah dan doa penutup majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.